Halo teman-teman, selamat datang di channel Zona Matematika. Kali ini kita akan belajar mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Langsung saja kita masuk ke materi berikut ini. Pernahkah teman-teman melihat dua benda ini? Benda apakah ini? Ya, ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar suatu sudut, yang biasa disebut dengan busur derajat. Perbedaannya antara kedua busur ini adalah terletak pada derajatnya ya. Yang sebelah kiri ini adalah busur derajat 180 derajat, kemudian yang sebelah kanan ini adalah busur derajat 360 derajat. Pada prinsip kerjanya ini memiliki fungsi yang sama ya. Namun pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas pengukuran sudut menggunakan busur derajat 180 derajat. Karena busur derajat 180 derajat ini lebih mudah kita jumpai atau lebih mudah kita dapatkan di toko-toko alat tulis. Untuk lebih mengenal busur derajat, kita harus mengenal bagian-bagian dari busur derajat. Yang harus kita pahami dari busur derajat yang pertama yaitu pusat busur. Jadi pusat busur ini terletak di antara pertemuan antara garis vertikal dan garis horizontal ya. Itu di sini. Ya, teman-teman di sini kita perhatikan ya. Di sudut sini ya, di tengah-tengah ini. Jadi di tengah-tengah ini dinamakan dengan pusat busur. Kemudian bagian yang kedua yaitu garis busur ya. Ini adalah garis busur. Jadi garis yang melintang ini adalah garis busur. Ini juga garis busur. Garis ini menentukan besarnya sudut. Garis busur ini adalah garis bantu yang menentukan besarnya sudut. Kemudian bagian yang ketiga yaitu adalah skala derajat. Skala derajat ini ada dua bagian ya, di mana yang sebelah kanan dan juga yang sebelah kiri. Nah, di sini ini adalah titik 0 derajat. Cara mengukurnya dimulai dari 0, 10, 20, dan seterusnya ya, sampai dengan 180 derajat. Begitu juga untuk bagian yang sebelah atas ini dari 0 derajat ya, 10, 20, 30, dan seterusnya sampai 180 derajat. Kemudian ada lagi bagian dari busur derajat yaitu adalah tepi skala. Tepi skala ini terdiri dari 1 sampai 10 ya. Setiap bagian ini ada 10. Jadi setiap jarak antara garis ini ya dengan garis ini terdiri dari 10 skala ya, yang mewakili setiap 1 derajat. Cara membaca busur derajat ini hampir sama dengan kita membaca mistar ya. Tentu teman-teman semua sudah paham dong untuk mengukur menggunakan mistar. Oke, apa saja langkah-langkah untuk mengukur sudut? Ya, kita perhatikan lagi ya. Misalnya di sini terdapat sudut ya, yang kita beri nama misalnya sudut A, B, dan C, di mana sebagai titik sudutnya terletak pada huruf A ya, atau pada titik A ini ya. Titik A ini adalah titik sudutnya. Dan sudut yang akan kita cari ini adalah sini ya. Artinya sudut antara garis AB dan garis AC. Jadi kita perhatikan di sini ya. Apa saja langkah-langkah untuk mengukur suatu sudut? Yaitu langkah-langkah untuk mengukur besar sudut itu yang pertama yaitu tempatkan pusat busur derajat pada titik sudut yang diukur. Jadi titik sudutnya adalah titik A ya.
Pusat busur adalah pertemuan antara garis vertikal dengan garis horizontal. Oke, kita perhatikan lagi ya untuk langkah yang kedua. Tempatkan salah satu kaki sudutnya pada 0 derajat. Titik 0 derajatnya terletak pada garis horizontal ya. Jadi, langkah pertama dan langkah kedua ini bisa langsung kita ambil 2 langkah ya. Nah, jadi seperti ini ya. Di sini adalah titik sudutnya kita temukan dengan pusat busur ya. Sini sudah bertemu. Kemudian langkah keduanya, tempatkan salah satu kaki sudutnya pada 0 derajat. Jadi kaki sudut yang 0 derajat ini harus sejajar dengan salah satu garis ini, bisa garis AC atau garis AB. Sebagai contoh di sini, ini adalah garis AC. Jadi untuk hasilnya, apabila kita menempatkan di salah satu kaki ini, hasilnya akan sama saja ya. Nanti akan kita perhatikan lagi apabila kita letakkan pada garis AB. Kemudian langkah yang ketiga yaitu bacalah angka pada busur derajat yang dilalui oleh kaki sudut lainnya. Nah, jadi apabila kita meletakkan pada garis AC, maka garis AB ini adalah menunjukkan besar sudut. Inilah yang besar sudut yang kita cari. Cara membacanya ya, apabila kita meletakkan sejajar angka 0 derajatnya pada sudut sebelah kanan ini, maka cukup kita hitung dari 0, 10, 20, 30, 40 ya. Nggak sampai 50. Jadi antara 40 dengan 50. Jadi jarak antara 40 dan 50 ini kan ada skalanya. 1 sampai 10. Jadi skalanya kita lihat di ujung ini ya. Jadi 40, 41, 42, 43, 44, 45. Sini ya. Jelas ya, di sini 45 derajat ya. Kelihatan nggak? Oke, kita perbesar ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi 40 dengan 50. Jadi skalanya di sini ada 5. Jadi 45 derajat. Jadi dari sini kita dapatkan ya bahwa sudut BAC sama dengan 45 derajat. Ya, untuk penulisan sudut ya, kita lambangkan dengan huruf seperti ini ya, sudut. Kemudian titik sudutnya kita letakkan di tengah. Karena di sini titik sudutnya adalah A, maka A kita letakkan di tengah. Apabila titik sudutnya B, maka kita letakkan B-nya di tengah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita coba untuk pengukuran yang salah satu kakinya menggunakan garis AB. Ya. Tadi garis AC, sekarang garis AB. Misalnya sudutnya seperti ini ya, kita letakkan busur derajatnya, ya, jadi garis AB. Nah, untuk mengukurnya sama saja ya, pada sebelumnya, artinya yang menentukan besar sudutnya adalah garis AC. Di sini kita perhatikan ya hasilnya. Nah, di sini kelihatan untuk membacanya kita menggunakan yang skala atas ya, karena nolnya di sini ya. Jadi 10, 20, 30, 40, sini 40 ya. 40 dan 50, di antara 40 dan 50. Jadi skalanya di sini ada 5, artinya 45 derajat. Hasilnya sama ya dengan yang tadi, artinya dia bisa menggunakan yang skala atas ini atau skala yang bawah. Jadi sudut BAC sama dengan 45 derajat. Oke, untuk lebih memahaminya ya, kita masuk ke contoh soal berikut. Perhatikan ya. Contoh soal, misalnya suatu contoh soalnya seperti ini ya. Untuk yang pertama, contoh soalnya ini adalah sudut KLM. Kenapa KLM? Karena L-nya ini adalah sebagai titik sudut. Jadi L-nya kita letakkan di tengah. Oke, ini berapa ya sudut KLM ini? Cara mengukurnya ya, kita letakkan busur derajat dengan salah satu kakinya ya.
Kita sejajarkan ya. Oke, di sini kita sejajarkan kaki sudutnya dengan garis LM. Cara membacanya di sini ya, karena di sini 0, langsung kita hitung boleh 10, 20, 30, 40. Jadi dapat ya, hasilnya adalah 40 derajat. Jadi sudut KLM sama dengan 40 derajat. Kemudian contoh soal yang kedua ini ya. Ini adalah besar sudut NOP ya. Sudut NOP sama dengan titik-titik ya. Kalau kita perhatikan bahwa sudut KLM ini hampir sama dengan NOP. Oke, untuk lebih mengetahui lebih jelasnya, kita langsung saja ya. Kita tarik menggunakan busur derajat di sini ya. Kita letakkan di sini titik sudutnya dengan titik busur ya. Pusat busurnya di sini. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Ini harus sejajar garis ini ya. Di sini terbaca. Cara membacanya 10, 20, 30, 35 ya. Jadi besar sudut NOP ini sama dengan 35 derajat. Jadi setelah kita perhatikan di sini bahwa sudut KLM ini tidak sama ya dengan sudut NOP. Walaupun kita perhatikan secara sekilas ini hampir sama besar sudutnya ya. Jadi tidak bisa kita hanya memperhatikan saja. Harus kita ukur dengan menggunakan busur derajat. Agar kita tahu berapa besar sudut yang ingin kita cari. Oke, misalnya kita masuk ke contoh soal berikutnya ya. Nah, di sini sebagai contoh di mana sudut P, Q, dan R dan juga sudut RS dan T. Nah, jadi kalau sebelumnya ada salah satu kaki yang tegak lurus dengan garis horizontal ya. Sini kita kasih contoh dengan sudut yang tidak beraturan ya. Garisnya tidak beraturan dengan garis horizontal maupun vertikal. Untuk mencari besar sudutnya ya sama saja ya dengan langkah-langkah menggunakan busur derajat. Jadi kita letakkan titik busur pada titik sudut, kemudian kita luruskan garis 0 derajatnya dengan salah satu kakinya. Oke, kita masuk contoh soal yang P, Q, dan R. Jadi kita cari besar sudut P, Q, dan R sama dengan titik-titik. Jadi kita sejajarkan sini dengan busur derajat ya. Sini titik 0 derajatnya kita sejajarkan dengan garis Q dan R. Untuk menghitung sudutnya, ini adalah garis P dan Q. Jadi ini P dan Q ini menentukan besar sudutnya. Cara menghitungnya mulai dari sini 0 derajat ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Di sini kelihatan ya bahwa besar sudutnya adalah 70 derajat. Jadi besar sudut PQR sama dengan 70 derajat. Oke, jadi begini ya teman-teman. Cukup mudah ya untuk mengukur sudut. Kemudian contoh soal yang selanjutnya kita misalkan di sini besar sudut RST ya. Di mana S ini sebagai titik sudutnya. Jadi langkahnya masih sama ya, kita ambil busur derajat kita letakkan sejajar dengan salah satu kaki sudut. Oke, seperti ini ya. Jadi 0 derajatnya sejajar dengan garis S dan T. Di mana garis R dan S ini adalah menentukan besar sudutnya. Oke, cara menghitungnya dari 0 derajat ya. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Skalanya ada 5, jadi 115 derajat. Jadi besar sudut RST adalah 115 derajat.
Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Mudah-mudahan teman-teman semua mudah ya untuk memahaminya. Jadi sampai di sini ya pembahasan kita kali ini. Apabila ada yang teman-teman ingin tanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini ya pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.